kita di Casing Podcast Singkat. Balik lagi sama gue Sasa dan gue Divya. Jadi podcast kali ini nggak lebih dari 30 menit. Dan di podcast ini kita mau membahas isu yang lagi hangat nih, tentang topik yang cukup berat tapi sangat penting, yaitu tentang kriminalitas yang lagi marak dan ketimpangan hukum di negara kita. betul banget Dev ya. Kayaknya semakin hari masalah kriminalitas ini makin marak aja ya. Mulai dari kejahatan jalanan sampai udah nyentuh ke dunia pejabat-pejabat. Tapi yang nggak kalah kriminal di Indonesia ini sekarang adalah ketimpangan hukum yang seringkali nggak berpihak pada masyarakat kecil. Untuk itu kita udah mengundang dua narasumber yang spesial untuk hadir di podcast ini. Penasaran banget gak sih apa yang akan mereka sampaikan? Jadi langsung aja kita kenalkan. Ada yang pertama Atika. Halo. Dan Amanda. Hai semua. Yaitu pelajar jenjang SMA yang akan mengadvokasi isu-isu ketimpangan hukum. Nah, kita langsung aja ya biar nggak lama-lama. Atika, kamu sebagai pelajar bisa jelasin nggak sih kenapa kriminalitas di Indonesia ini cenderung meningkat dan kira-kira faktor struktural apa yang jadi penyebabnya? Oke, thank you Sasa buat waktu dan kesempatannya bisa diundang ke podcast ini ya sebelumnya. Jadi mau. Sebenarnya sebuah kehormatan juga buat kita. Karena kita cuma anak SMA tapi kita bisa diundang untuk membicarakan isu-isu yang lagi berat kayak gini. Dan menurut aku ini penting ya untuk anak seumuran kita tuh nggak ignorant tentang kejahatan sosial sekarang ini. Jadi kalau ditanya kenapa sih kayak akhir-akhir ini kejahatan sosial ini kayak marak banget ya di Indonesia, kayak meningkat banget nih tiba-tiba. Menurut aku pribadi ya ini ya, aku kan juga terlalu paham hukum juga kan karena masih anak SMA. Cuman kalau kita lihat dari berita dan artikel-artikel, mungkin kejahatan akhir-akhir ini tuh bisa terjadi karena banyaknya kebutuhan masyarakat juga nih. Kalau di SMA ya kita tuh diajarin ketika banyak kebutuhan, tapi kalau di negara ini sendiri tuh kayak tidak bisa mencukupi kebutuhan para rakyatnya, ini tuh kejahatan tuh biasanya tuh akan meningkat. Cuman masalahnya akhir-akhir ini tuh kejahatannya tuh nggak hanya di kalangan rakyat-rakyat kecil dan rakyat biasa, tapi tuh juga di kalangan para pejabat. Padahal pejabat sendiri aja tuh kebutuhan mereka sudah cukup kan. Tapi kenapa sih akhir-akhir ini juga para pejabat ini tuh banyak yang melakukan kejahatan? Itu juga masih menjadi tanda tanya ya buat kita. Atau mungkin itu sifat rakusnya para manusia-manusia ini aja ya, para koruptor ini. Contoh nyatanya aja akhir-akhir ini ada tentang isu yang merugikan negara karena korupsi. Timah. Oh iya. Ya, yang dari itu kan itu ngerugikan negara banyak banget. 300 triliun. Iya, Itu gokil banget gak sih? Tapi yang bikin kita sedih lagi adalah karena ketimpangan hukum juga. Ketimpangan hukumnya nih parah banget nih. Masa iya dia korupsi 300 triliun tapi bisa dihukumnya cuma 6,5 tahun? Itu kan gak masuk akal banget kan? Iya kan, padahal di luar sana ada nenek-nenek yang cuma ngambil 6 kayu bakar aja divonis 5 tahun penjara. Itu gila. Sedih banget sih dia Iya kan, maksudnya mungkin perkataan lo punya uang, lo punya kuasa itu benar adanya di Betul. Karena kayak para penegak hukum di negara kita aja tuh nggak bisa berpegang teguh gitu loh. Mereka tuh kalah sama uang aja, mereka tuh kalah gitu. Itu kan miris banget. Bisa dihidup dulu nggak? Gak apa-apa, santai aja. Gitu sih menurut aku. menarik banget ya Sasa. Gue gak nyangka banget sih, ternyata dua pelajar ini bener-bener pinter ya, punya pemikiran yang luar biasa. Nah, kali ini kita akan mendengarkan dari sisi Amanda. Jadi bagaimana solusi apa nih? Solusi yang kamu lihat sebagai akar masalah dari meningkatnya kriminalitas di masyarakat? Oke, mulai dari yang kecil dulu ya. Mungkin kalau kita sebagai pelajar, kita sebenarnya harus bisa jujur sih untuk nggak bisa korupsi yang menurut kita tuh kayak sepele gitu, kayak korupsi waktu lah, kayak kita nggak disiplin berangkat sekolah
terus nggak ngapa-ngapain, jam kos juga nggak ngapa-ngapain. Siapa itu? Korupsi Siapa banget ya, itu dari kecil itu udah korupsi itu artinya. Terus habis dari murid ke gurunya, kadang ada guru yang ninggalin muridnya, sedangkan itu kan kewajiban mereka untuk mengajarkan muridnya. Jadi muridnya nggak dapet apa-apa, muridnya belum juga, nah gurunya kan sama aja kayak leha-leha tapi gajinya tetap sama Sampai tetap uangnya makanya dari situ, dari yang hal kecil aja udah terbiasa korupsi, terus nanti gimana yang di atasnya itu. Jadi menurut aku perbaikan moral dan gimana kita berprinsip dan berpegang teguh dengan kependirian kita itu yang pertama sih untuk menyelesaikan solusi ini, karena nggak bakal ada habisnya kalau yang nyerahin ke pemerintah terus pejabat-pejabat terus tuh nggak ada tuh. Kedua sih, tapi kalau sekarang kita bicara tentang solusi nih untuk ATK, kira-kira dari sisi hukum apa sih langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi kerimpangan ini? Mungkin langkah paling besar yang harus diambil gitu ya, itu dari para penegak hukumnya sendiri. Iya, setuju. Mereka harus bisa punya prinsip dan berpegang teguh. Nggak goyah gitu kalau dikasih uang doang aja mereka. Oh yaudah kamu segini aja, tapi kamu kasih aku uang segini ya. Itu kan tidak menunjukkan sebuah prinsip gitu loh di negara ini. Dan itu tuh sangat mencoreng harga diri negara juga gitu. Jadi kalau dari masalah hukumnya dulu, solusinya harus dari para penegak hukumnya. Mereka harus bisa punya prinsip dan nggak goyah. Lalu yang kedua yaitu dari mungkin bisa juga mengkaji ulang undang-undangnya. Karena kok bisa nih merugikan negara 300 triliun tapi cuman divonis 6,5 tahun. Nah itu undang-undangnya gimana gitu loh. Jelas. Iya gitu. Mungkin itu sih yang aku bisa sampaikan kalau dari sudut pandang hukum ya, karena dari orang awam juga nih gitu. Oke, berarti penegak hukum yang benar-benar merata dan akses yang adil untuk semua orang itu jadi hal utama ya. Iya betul banget. Nah, untuk dari sisi sosialnya sendiri nih Amanda, ada nggak sih langkah-langkah yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat untuk mengurangi ketimpangan ini? Untuk dari kita sendiri sih sebenarnya ya sama aja sih ya, kayak semua ini terjadi ketimpangan karena ya ujung-ujungnya duit, udah gitu kan, bukan undang-undang 45, jadi lebih ke ujung-ujungnya duit. Maka dari itu kayak sebenarnya mikirin akhirat juga ya, kayak hakimnya gimana nanti di akhirat dalam bekerja kok bohong, terima suapan, terus habis itu si orang yang bersalah kok nggak tahu diri terus malah mencoba untuk menyuap, itu sih gila sih menurut aku. Jadi ya balik lagi ke kesadaran diri awal, terus beribadah ya pada Tuhan gitu. Iya sih, itu kuncinya. Itu kuncinya. Kalau kita punya iman, semua kejahatan tuh bisa terhapuskan guys sebenarnya guys. Tergantung kitanya aja. Jadi pemberdayaan masyarakat jadi kunci yang penting ya. Ya benar banget. Tapi apakah ada contoh konkret yang sudah berhasil di Indonesia? Kalau itu sih menurut gue ini kayak Sampai Pasti ada nggak sih? ya pasti ada, tapi cuma kayak nggak semua ke expose kan. Dan kebetulan malah yang ke expose tuh yang kasusnya gede-gede tapi yang timpang gitu sama ininya hukumnya gitu. Jadi mungkin di luar sana masih ada yang nggak niat itu, mungkin masih ada juga kali ya. Pasti ada, cuman pasti yang terlihat itu pasti yang besar kan. Kalau yang besar aja bisa saling suap menyuap kayak gini, ya yang kecil juga pasti banyak gitu. Tapi kalau yang kasus besar banyak yang berakhir dengan adil, itu pasti kasus kecilnya aja udah pasti adil duluan gitu. Iya, benar. Ya kasihan ya masyarakat yang udah jujur tuh ketutup sama hukum jahat gitu. Sayang banget itu. Menarik banget ya, Sasa. Semoga ke depan semakin banyak inisiatif seperti itu yang bisa menyentuh masyarakat luas. Nah, terima kasih banyak buat Atika dan Amanda untuk wawasan yang sangat berharga udah ngomongin waktu kesini loh. Terima kasih juga. Terima kasih Iya, banyak kita udah diundang kita juga kesini. merasakan hormat kalian bisa mau datang ke sini. Semoga kedepannya kita bisa melihat perubahan nyata dalam penegakan hukum dan pengurangan kriminalitas. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang maraknya kriminalitas dan ketimpangan hukum di Indonesia.
Semoga podcast kali ini memberikan Manfaat buat teman-teman dan pengetahuan ya. iya, untuk kita semua untuk berbuat lebih baik lagi. Oke, jangan lupa follow podcast kita untuk tahu kira-kira kita bakal undang siapa nih ke depannya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam sejahtera dan tetap peduli. Sampai jumpa. Jumpa.